Selamat siang. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara, kita masih membahas tentang berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat kita. Nah, ini kita amati ada berita viral saudaraku, warganet netizen rame ya, minta ngusir ya si Faisal Assegaf ya dari keturunan imigran Yaman yang kalian sudah tahu tentunya. Dalam pemberitaan dan informasi yang kita sampaikan sebelumnya, Faisal Assegaf ini sudah memfitnah Pak Jokowi ya. Di antaranya Pak Jokowi dibilang oleh Faisal Assegaf sebagai penjahat dan musuh rakyat seluruh Indonesia. Nah, kemudian bilang Pak Jokowi ini harusnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, ini kita sampaikan lagi akhirnya menuai reaksi rame dari netizen saudara di berbagai platform media sosial. Aduh, saking semangat ini saja. Ya, coba kita langsung saja. Oh iya, sebelumnya selalu ya kebiasaan kita tidak lupa mendoakan kita semuanya ya, semoga kita semuanya, kalian semuanya selalu sehat walafiat, lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, diberikan keluasan rezeki, ditambah rezekinya ya. Dan semoga selalu diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita selalu ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, ya. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Onum Habib Ba'alawi yang terbukti secara saintifik berdasarkan kajian ilmiah. Berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, bahwa Habib Ba'alawi itu tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah berabad-abad lamanya. Diawali dari para datuk-datuk mereka telah ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, mencangkokkan nasabnya kepada keturunan Rasulullah yang sudah disampaikan oleh Ki Haji Madidun Usman semata-mata tujuan untuk kepentingan dunia, untuk mendapatkan materi dan mendapatkan kemuliaan supaya diagung-agungkan orang, supaya dimuliakan orang. Ya, sehingga mereka mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah sering kita ungkap bagaimana bahayanya kelompok-kelompok yang mengkapitalisasi nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengaku-ngaku keturunan Rasulullah untuk kepentingan dunia, memobilisasi massa, ya, pendawiran dan sebagainya, itu adalah kita duga sebagai kapitalisasi nasab Rasulullah. Ya, terima kasih Hadi Putra dari Sekumpul udah nyimak ya. Langsung saja saudaraku, saya sampaikan videonya dari reaksi warganet ya. Habis itu silakan komen-komen ya. Reaksi komen-komen kalian kita tunggu nanti. Jangan lupa like video ini ya. Ini menarik pastinya, menarik banget ya. Ini mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian semua. Langsung kita perlihatkan videonya ya. Nih, simak ya. Jokowi melakukan investasi politik jahat, membungkamkan seluruh rakyat. Oke, hadir Pak. Salam hormat, salam akal sehat dari Papua Barat Manokwari. Saya Sirwi asli Papua, Sirwi asli Yasmin Anissa, oke? Tanggapan saya di video ini begini. Saya tanggapi dengan pendidikan saya, yaitu SMA. Buat yang terhormat, Bapak Faisal Assegaf kan? Iya. Komentar saya di video ini begini, di Indonesia Live Script begini. Kalau anda katakan bahwa Jokowi melakukan investasi politik jahat, sekarang Anda tunjukkan videonya mana, kapan, tunjukkan ke publik. Karena Anda ini bicara di luar nalar akal sehat. Terus Jokowi membungkam masyarakat mana yang Jokowi membungkam? Sedangkan kami masyarakat saya tidak setuju dengan pemaksulan menggulingkan Jokowi, apalagi kami di Papua tidak ada itu. Jadi sekarang Anda kalau bilang Jokowi dilakukan pembungkaman yang mana, tunjukkan videonya. Masyarakat mana? Kalau Jokowi melakukan politik investasi jahat yang mana, kau tunjukkan. Kau ini bicara sembarang-sembarang kau. Dia menahan emosinya itu, guys. Kau ini sama dengan Mas Intan Pasaribu. Di video-video ini tadi saya sudah ikutin, kalian ini macam otaknya sama. Kalau pemaksulan mau 100 yang mau jatuhkan Jokowi, ya itu terserah kalian. Iya. Tapi sekarang Anda punya bukti kan tidak?
Kalau Anda bilang Jokowi melakukan investasi politik jahat, tunjukkan ke publik. Supaya kami tahu. Mantap. Anda ini bicara sembarang-sembarang saja. Kayaknya Anda ini politisi tapi bagaimana ya? Otak politisi apa macam begini? Iya. Bicara sembarang saja. Sekarang kami minta pertanggungjawaban. Kau tunjukkan kalau Jokowi melakukan investasi jahat itu yang mana? Kau tunjukkan ke publik. Biar kami tahu. Bicara sembarang-sembarang di luar akar sehat saja. Kami di Papua, Papua Barat, pokoknya seluruh tanah Papua ini sangat senang dengan Jokowi karena kinerjanya bagus selama 10 tahun. Dan itu nyata. Dia buat perubahan banyak di Papua. Jokowi. Jadi Anda kalau bilang sebagian rakyat bungkam itu yang mana? Yang Dibungkam. Jokowi lakukan pembungkaman itu yang mana? Buka ke publik, coba yang mana? Videonya, kapan, hari apa, tanggal. Anda harus tunjukkan. Bicara sembarang keluar-keluar saja macam Anda nih. Siapa? Anda nih sebenarnya siapa? Politisi apa macam Anda nih? Bicara sembarang-sembarang keluar-keluar. Kami di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, semua itu senang dengan kinerja dari Jokowi. Jadi, jangan bilang mengatasnamakan. Bentar ya, ada yang lewat saudaraku. Seperti biasa, bentar lah ya. Nah, ya jadi ini dari Papua saudara. Nah ini Mas ini tadi yang pengen menangkal apa yang dituduhkan oleh Faisal Assegaf. Ini dari Papua. Oke ya, kita kayaknya sudah lewatnya nih. Kita sampaikan lagi kepada kalian ya. Lanjut ya, lanjut. Pokoknya menghibur lah ini ya. Dimasukkan Itu. untuk menunjukkan Jokowi tidak ada itu. Apalagi kami di Papua. Jadi stop dengan kampung otak yang pintar-pintar ini. Pintar tapi bicara sembarang-sembarang. Tidak ada fakta, tidak ada bukti. Lebih stop. Kalian ini kan takut tuh kalau besok Prabowo jadi presiden. Takut. Kecut. Kalau besok Prabowo jadi presiden. Kalian ini kan penakut. Kau terus di video ini saya sudah lihat nih. Mas Harrington Pasaribu kayo, Washington kah? Kalian ini kan takut. Apabila besok Prabowo jadi presiden kan fakta. Ini kita sudah lihat di video ini fakta bahwa kalian ini takut, kecut, nyali tidak ada pecek. Nah, mengenai takut, banyak orang yang ngomong seperti ini, guys. Takutnya mereka karena lebih ke kalau Pak Jokowi kan orangnya karena dia basicnya orangnya Jawa yang punya tingkat kesabaran yang tinggi, sementara Pak Prabowo dengan background-nya dia militer, arahnya ini mereka takut bahwa dengan background itu aja membuat mereka jangan sampai Prabowo dilantik. Termasuk Faisal Assegaf ini. Jadi Faisal Assegaf adalah gelandangan politik yang enggak bernaung di partai politik. Bisa disebut pengamat politik juga. Aku nggak setuju ya. Ya karena dia aktivis 98 sebenarnya, terlibat dalam 98. Sejauh mana aku nggak tahu, tetapi dengan dia nggak memilih masuk terjun langsung ke partai politik dan dengan track record dia yang aneh-aneh, bagi aku pas lah bahwa dia kayak takut aja gitu. Kayaknya kita sepakat ya kalau Faisal Assegaf itu kita bisa bilang gelandangan ya, gelandangan politik. Wow, keren ini ya. Mana tadi? Takut aja Prabowo menang, atau dia sama kayak Rocky Gerung, sama kayak Refli Harun, mungkin menginginkan jabatan. Sehingga ketika Anies kalah, dia terus kuar-kuar. Bahkan perjuangan dia adalah Anies menang. Itu orang pertama. Orang kedua kita akan lihat, guys. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Rakyat yang mana Pak Faisal Assegaf? Kami setuju dengan Pak Jokowi. Kemajuan sangat hebat di zaman Pak Jokowi. Papua yang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan dibangun. Yes. Kami Sumatera ada tol. Bukan hanya di Jawa aja yang ada tol. Jadi rakyat yang mana yang Anda maksud? Tolong diperjelas. Jumlah rakyat di Indonesia ini 270 juta jiwa.
kalau hanya segelintir, namanya itu bukan mewakili rakyat semua, bos. Kegagalan Asegaf adalah dia bangga mengatasnamakan 100 orang yang petisi, yang menandatangani petisi, itu udah mewakili 270 juta. Dan dia memfitnah Pak Jokowi dengan mengatakan Pak Jokowi itu musuh seluruh rakyat Indonesia. Apa nggak kurang ajar? Padahal Pak Jokowi nyata the real presiden. Dibilang musuh seluruh rakyat. Lalu ada itu Habib lainnya yang keturunan imigran juga menyebut Pak Jokowi itu tukang sapu. Apa nggak kurang ajar? Ayo. Aduh, kita lanjutlah. Ya. Wow. Nah, mana nih? Ini dia. 100 orang mewakili 270 juta. Kan nggak masuk kota kita kan, makanya ini reaksi kita gitu loh. Oke, next. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Asegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Bang Faisal Asegaf, siapa yang menurut Anda itu seluruh rakyat Indonesia? Yes. Siapa yang Anda maksud? Kami tidak akan setuju tentang pemakzulan Jokowi. Ingat itu Pak, jangan mengatasnamakan bangsa Indonesia Pak atau rakyat Indonesia. Kami tetap mengawal presiden kami yaitu Joko Widodo sebagai presiden yang sah. Karena beliau itu tidak pernah melanggar etika. Kemudian untuk pilihan presiden kami yang akan datang tetaplah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka nomor 2. Ya kasian banget sih orang sosok ngatasnamain rakyat. Rakyat aja malah nggak setuju. Oke, next guys. Hati-hati dengan Faisal Asegaf dan Safira yang akan menggulingkan pemerintah sah yang dipilih oleh rakyat, yaitu Presiden Jokowi. Mereka akan mengulangi pengalaman datuk-datuk mereka yang berpengalaman dalam menjajah dan memberontak kepada negara Indonesia. Mereka pengalaman menjajah adalah sebagai berikut. Habib Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa memperjuangkan kemerdekaan itu adalah keonaran, bukan syahid, bukan jihad. Terus datuk mereka adalah kapiten Belanda yang bersama dengan Belanda menyiksa jutaan orang Indonesia pada waktu itu. Ingat bahwa Faisal Asegaf dan Safira, datuknya, itu berpengalaman PKI. Karena Yaman Selatan adalah negara satu-satunya di Jazirah Arab berpaham komunis. Dan perlu diketahui, datuk-datuk mereka, habaib, yaitu Habib Muso, Habib Al-Aidid, Habib Ahmad Sufyan Barakbah, Habib Fahrul Barakbah. Mereka memberontak negara tahun 48 dan 65. Tahun 45 dipimpin oleh Habib Muso Mubarak. Wow, keren Pol ini ya. Siapa itu namanya tuh ya? Bongkar sejarahnya sekalian ya. Oknum-oknum Habib itu ternyata datuk-datuknya itu pengkhianat. Ya, penjajah. Kenapa dibilang penjajah? Karena dia membantu Belanda menjajah Nusantara. Terkenal kan itu nama Usman bin Yahya, kalian udah tahu dah tentunya, saudara ya. Oke. Siapa yang sudah hadir menemani kita nih? Ada Sri Pitualuyani, terima kasih ya. Usir Habib Yaman dari Indonesia. Ini penghinaan kepada Rasul. Ini penistaan agama kelas berat. Nah, itu juga banyak oknumnya yang menghina pemerintah. Wah, kurang ajar itu. Dari anak jalanan terima kasih. Faisal Asebak turunan Yaman bikin gaduh negeri orang aja. Usir saja tuh orang. Ya, kita mendapatkan lampu hijau itu ya. Lampu hijau dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dalam video kita yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Ya, ketika ada oknum yang bisanya cuma mengkritik jelek-jelek, bukan kritikan yang konstruktif ya.
dengan rasa kesal Bapak Luhut Binsar Panjaitan bilang tuh ya, pindah saja dari Indonesia. Dari Bang Lalu Ruslan, terima kasih hadirnya ya. Tangkap para pengacau penghasut yang berlagak memperjuangkan kebenaran dan agama. Berlagak mewakili rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana ya, Bang Lalu Ruslan ya? Dia mengklaim lalu memfitnah Pak Jokowi musuh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kan itu jelas-jelas fitnah. Ya Muhammad Sahrizal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad Sahrizal ya. Kita lanjut ya videonya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan kalian bisa ngambil hikmah. Terutama Habib-Habib itu, keturunan Pak Alawi. Ya mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian sosial yang terjadi ini ya. Dan kita sampaikan ini untuk hikmah dan juga hiburan, edukasi ya. Oh, ini sejarah berarti ya. Walaupun memang aku nggak tahu banget dan memang nggak tahu sebenarnya dalam ucapan yang diucapkan oleh Bapak ini, tokoh-tokoh yang disebutkan tadi sama sekali nol pengetahuan saya. Dan nol juga bahwa tanggapan saya apakah itu betul atau tidak berkaitan dengan Faisal Assegaf. Ya mungkin berkaitan dengan ras dari Timur Tengah ya, karena Assegaf katanya adalah suku dari Timur Tengah mengarah ke Yaman. Ya. Dan ini aku nggak mau makan mentah-mentah, harus dibuktikan informasi ini guys ya, valid atau tidak. Tapi dengan ucapan Bapak ini, ya betul, kalau benar, kita harus hati-hati bener sih terhadap orang ini gitu loh. Oke, next guys ya, kita akan punya gini. Shock sih sebenarnya. Saya tidak mau dipelintir. Anda respon yang lain lagi. Tapi saya cara dipotong orang dua kali. Saya tidak mau dipelintir. Saya tidak mau dipelintir, cari pembahasan lain aja dengan tegas, dengan karang ya kan. Artinya gini teman-teman. Saya sedang berusaha untuk mencoba bertarung dengan pikiranku sendiri ya. Ya tergantung teman-teman mau ikut sama-sama berpikir apa enggak. Jika dilihat atau diamati dari kata-kata Faisal ini, dia bilang gitu dengan kata lain, artinya dia itu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dia tidak mau pendapatnya itu diberikan persepsi atau argumen menurut orang lain. Dengan kata lain, artinya dia tidak mau mengalah dan merasa benar. Kalau bahasa Jawanya itu geragas, kalau bahasa Padang itu cangok, kalau untuk makanan kan. Nah kalau bahasa Palembang itu nak kawai. Nah orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka mengatasnamakan berjalan di atas kebenaran, namun mereka sendiri melakukan dengan hal-hal atau dengan cara-cara yang tidak benar. Yes. Bukankah mencari sebuah solusi itu harus menerima satu sama lain antar pendapat? Jadi kalau nggak mau mendengar pendapat orang lain, artinya apa? Artinya ingin menang sendiri dan ingin merasa benar sendiri. Jadi di sini teman-teman jangan sampai kita tuh ikut terbawa hal-hal yang demikian ya. Seharusnya kita sudah bisa menggunakan pola pikir kita bahwa orang-orang yang demikian itu sebenarnya hanya untuk mengundang yang namanya emosional netizen aja supaya ikut masuk dalam ranahnya dia gitu. Dan Faisal nih selain dia ini salah satu aktor atau dalang dari kerusuhan-kerusuhan atau kegaduhan yang saat ini terjadi. Dia ini memang sepanjang rekam jejaknya kerjanya hanya kritik pemerintah. Bapak SBY pernah dia kritik, Mas AHY dia pernah, bahkan dia pernah nyenggol-nyenggol PBNU seperti bahkan dia pernah nyenggol ulama besar yaitu Hasyim Asy'ari. Betul. Itu kerjanya cuma gitu-gitu aja. Dan setiap dia diserang, dia selalu merasa bahwa dia itu paling benar. Sehingga ketika diberikan pendapat, dia nggak mau dengar pendapat orang lain. Ya, memang para keturunan imigran ini, terutama Pak Alawi itu merasa paling benar. Karena dia merasa keturunan Rasulullah. Ya, makanya kita sampaikan ke masyarakat, itu hanyalah klaim sepihak yang digunakan untuk memperalat masyarakat, untuk bodoh-bodohin umat, ya.
Jadi dia supaya orang percaya kalau dirinya mengklaim paling benar. Bahkan Rizik Syihab diklaim sebagai wali Allah, sebagai perwakilan Nabi Muhammad, apa yang dia sampaikan adalah sabda dari Nabi Muhammad. Nah, ini kan menyesatkan. Akhirnya mereka itu merasa paling benar. Nah, kalau sudah dia mengkapitalisasi nasab, orang percaya, maka orang awam yang kurang ilmu, kurang literasi akan menganggap bahwa Ba'alawi paling benar. Oknum-oknumnya yang seperti itu dianggap benar. Makanya kalau ada doktrin bahwa Habib Bahlul sekalipun itu paling mulia dibanding 70 kiai, bahkan 700 kiai alim. Sampai kemudian ada doktrin-doktrin seorang yang ODGJ pun bagi mereka adalah orang mulia. Disebut wali majedud atau majedub. Tetapi itu berlaku hanya untuk muhibin yang kurang literasi, kurang ilmu. Tetapi bagi saudara-saudara yang sudah paham tentang keilmiahan tentang ilmu, ya tentu saja nggak percaya dengan doktrin-doktrin yang begitu banyak ya berseliweran di berbagai platform media sosial. Seperti itu, ya kan? Nah, kita lanjut ya. Nah, ini begitu saudara. Oh. Sehingga ketika diberikan pendapat dia nggak mau dengar pendapat orang lain. Ya. Orang-orang demikian tuh orang-orang yang selalu mengatasnamakan berjalan di atas keadilan, di atas kebenaran, namun cara-cara yang dilakukan itu nggak adil dan nggak benar. Ya. Salam berpikir dan bertarunglah terhadap pikiran-pikiran kita sendiri. Aduh, memang orang seperti ini harus diusir sih sebenarnya. Udah nggak ada manfaatnya juga gitu loh untuk memelihara orang seperti ini. Oke. Guys, orang ini memprovokasi pemaksulan Pak Jokowi. Gagal. Dan sekarang dia juga memprovokasi untuk menurunkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga gagal. Orang ini benar-benar jahat, suka memprovokasi, mengadu domba, ujaran kebencian ya. Saya heran sama orang ini, dia punya karya tidak, punya kerja tidak, punya prestasi di Indonesia juga tidak ada. Tapi kenapa orang ini selalu bikin rusuh di Indonesia? Gitu loh. Kasihan ini anak-anak muda, kasihan ini para mahasiswa, itu dikotori, dikomporin ya untuk menurunkan Pak Jokowi, memaksulkan Pak Jokowi. Ini Indonesia ini harus bertindak ini, orang ini harus ditindak ini, karena ini sudah memprovokasi dan merusak tata negara Indonesia. Pak Polisi, aduh ini videonya juga harus diarahin ke Pak Polisi sih. Oh my god, kenapa masih ada orang seperti ini ya? Dan masih belum ditangkap gitu loh. Kalau ada sekarang keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Yes. Betul. Kami orang Indonesia sudah. Ya, buat kamu keturunan imigran, tapi buat owner di negeri ini, ya nggak peduli kamu udah punya WNI Indonesia atau tidak, tapi kalau perangaimu yang nggak bisa diatur, keluar. Masih banyak orang yang kita kan up guys. Cerita ini Rek of GB. Thank you guys. Bye bye. Oke, terima kasih saudara. Mantap ini ya. Coba kita lihat nih komentarnya ini. Gimana aja nih komentarnya dari netizen ini. Pasti seru-seru nih ya. Nah, kalian silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran. Aduh, panas juga nih hati. Tapi kan ini bulan puasa. Saya harus kendalikan diri saudara. Abdul Mukti bikin gaduh, diusir saja biar aman, tenang ya Indonesia. Usir mereka, usir ya. Pergi. Pindah. Dari Bang Bejo, terima kasih. Asegaf itu PKI-nya HTI. Wah, ini baru ini. Ini lagi dari Bang Samsung. Kenapa NKRI terlalu toleransi dengan orang Yaman yang pikirannya otaknya komunis? Usir.
aman tanpa Yaman. Ya, yang bikin gaduh-gaduh itu loh, yang bikin kekisruhan itu ya. Kemudian dari Yanti, Faisal Assegaf, Saipullah, Rafli Harun, itu bikin gaduh belakangan. Ada Bang Siton, adalah kumpulan manusia penghancur NKRI. Ini memangnya manusia dalam tanda petik perusak, katanya Mbak Yanti. Terima kasih Mbak Yanti ya. Kemudian dari Mila, sehebat dan sebesar apapun kita, tetaplah merekalah yang lebih tinggi dan mulia menurut mereka. Karena mereka mengklaim dirinya paling mulia memang, karena ada darah Rasulullah katanya, tetapi itu hanya tipu daya mereka. Jadi mereka sangat memenuhi syarat memang kalau disuruh pindah dari Indonesia ya. Pindah aja dari Indonesia kalau begitu aja kerjaannya. Apa manfaat ente nggak ada tuh kalau cuma merosting saja, kowar bikin gaduh aja. Dari Muhammad, dari Muhammad Rizky ya. Bapak Prabowo sabar, Pak Jokowi sabar, tapi ingat pasukan beliau akan bertindak. Kami akan babat keturunan imigran Yaman yang bikin gaduh. Keren komentarnya ini ya. Dari betul, saya rasa Pak Prabowo ya sabar banget, Pak Jokowi sabar banget. Pasti kalian tunggu Pak Prabowo nanti jadi presiden ya. Kemudian dari Abdul Rahman, jangan bilang rakyat-rakyat ya, jangan membawa-bawa nama rakyat Indonesia, jangan bawa-bawa nama seluruh rakyat. Rakyat yang mana dulu? Dari Abdul Rahman nih. Ya, kalau rakyat Indonesia masih mencintai Pak Jokowi, mencintai Pak Prabowo ya. Nyata perannya di NKRI ya betul. Kemudian dari Saki Safaras, ya polisi jangan biarkan dong. Jangan biarkan si Assegaf ini bertingkah semaunya, mau memakzulkan Pak Jokowi, mau membatalkan Pak Prabowo. Ya, hai para oknum imigran Yaman, Assegaf dan kawan-kawan, siapa lu? Akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Jangan bawa-bawa nama rakyat Indonesia ketika kau mau menuntut Pak Jokowi turun dan Pak Prabowo. Luar biasa. Kemudian dari Bangun Sihombing, negara ini bisa apa? Orang Yaman yang ribut di negeri ini aja belum bisa disemua. Belum, nanti akan kalau keterlaluan ya pasti. Kan ini masih wait and see ya saudara. Dari Yadi Suryadi, jangan sampai kepala Faisal Assegaf lepas dari badannya akibat ulahnya sendiri. Nah, ini bagus nih peringatan. Ya, jangan sampai Pak Assegaf sampean keterlaluan Pak Assegaf. Ya. Dari Wijaya Kusuma Flower, usir saja Assegaf dan kawan-kawan dari bumi NKRI, dia cuma numpang ya. Keterlaluan memang. Kalau saya lihat jejak digitalnya Assegaf ini paling bikin gaduh memang saudara. Ya 11-12 lah ya. Dengan Habib Rizik juga nih. Ya. Kita lanjut ya. Ini dari siapa ini? User KG yang ngaku-ngaku Habib ya. Di NKRI itu disanjung-sanjung oleh masyarakat kita. Makanya mereka pada sombong, sok agamis, sok suci, sok paling pinter. Nah itu loh saudara, makanya para muhibin, sadarlah jangan menyanjung-nyanjung oknum-oknum keturunan imigran Yaman itulah ya. Kan sudah kita bongkar kepalsuan nasabnya itu. Kita bongkar dia yang suka memalsukan kuburan, memalsukan sejarah. Ngapain orang pembohong begitu kamu sanjung-sanjung? Bahkan kita juga sudah bongkar bagaimana mereka itu plin-plannya luar biasa. Ya, nah, contoh yang sering kita bilang itu ya Bapak Rizik Syihab yang pernah mewajibkan tes DNA. Sekarang dianulir oleh menantunya. Sekarang menantunya yang bernama Habib Hanif itu malah mengharamkan tes DNA. Nah itu ya, contoh-contoh omongan mereka nggak bisa dipegang, plin-plan.
Hanya orang waras yang bisa sadar bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah. Kalau muhibin ya udah taklid buta, repot wes. Ya kan? Kemudian dari Garuda Sakti, terima kasih hadirnya Bang Garuda Sakti, tes DNA cuancuk. Oke saudara, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Sudah lewat dari 30 menit, terima kasih atensinya, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita hanya ingin berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin berkontribusi untuk membentengi pikiran-pikiran sehat generasi muda, jangan sampai ada lagi yang menjadi korban doktrin yang membodohi umat, menyesatkan dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang suka cerita-cerita khurafat ya, yang membangga-banggakan Tarim, membangga-banggakan Habibnya, aduh sembuh wis. Pokoknya kalian harus skeptif dan selektif ya. Oke, kita jaga persatuan dan kesatuan, kita jaga perdamaian kerukunan, bangsa ini harus tetap dijaga. Pemimpin boleh silih berganti, tetapi bangsa kita harus tetap jaya, bersatu padu untuk membangun negara. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!